Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang mulia yang sama-sama kita hormati Ketua TKR Masjid Nurul Rahman Ustaz Nasir, saya menyebut Pak Jamal yang tadi sudah membaca Al-Quran, Tuan Imam yang telah mengimami sholat berjamaah, Pak Klik Irawan yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua kata pembukaan di atas mimbar, sahabat kita, guru kita Ustaz Syahruddin rahimahullah. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan kawan saya Pak Virus. Ya, mudah-mudahan diberkahi beliau, disaatkan beliau yang mendidik putra putri bangsa tercinta seluruh Indonesia beliau. Dan ada kawan saya datang dari Darul Ahya, Ustaz Abadjen, dan seluruh yang hadir, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, semua bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kanan kita menuju tempat ini dihitung sebagai pahala, amin. Dan langkah kaki kiri kita menuju tempat ini dihitung sebagai ampunan dosa, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, masya Allah, ini malam yang begitu indah, malam yang begitu megah. Mudah-mudahan berlimpah rahmah maghfirah untuk kita semua, dan mudah-mudahan cintanya yang kita cari, ridhonya yang kita pinta, dan surganya yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, malam hari ini kita berbincang ringan saja mengenai keistimewaan Al-Quran yang kalau kita bahas bisa sampai pukul 12 malam. Tapi saya mohon izin setengah jam saja, sampai 45 menit. Kalau lebih ya mohon maaf. Jamaah yang berbahagia, langsung saja ada beragam macam keistimewaan Al-Quran yang bisa kita bedah, yang bisa kita pelajari dari Al-Quran itu sendiri dan dari sunnah hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran wajib dibaca ketika sholat. Apa dalilnya? Kita bisa lihat misalnya dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang dibaca. Menurut pengarang tafsir jalan lain, yang dibaca adalah Al-Quran di dalam sholat. Jadi kalau kita terjemahkan, bacalah di dalam sholatmu yang mudah dari Al-Quran. Lalu pertanyaannya, jamaah yang mulia, apa yang mudah dalam Al-Quran itu yang mesti dibaca ketika sholat? Kalau kita melihat hadis Nabi, misalnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Ini artinya apa? Ternyata yang mudah dibaca ketika sholat adalah Fatihah. Dan Fatihah itu adalah bagian dari Quran.
Bahkan kata Nabi tidak hanya wajib dibaca, ya, bahwa Quran itu apabila tidak dibaca, dalam hal ini Al-Fatihah, la sholat, tidak sah sholat. Betapa hebatnya Al-Quran ini. Itu artinya apa? Seluruh orang yang sholat di dunia ini yang waktunya berbeda-beda, bahkan hampir setiap jam, setiap menit ini ada dipenuhi orang sholat dari berbagai macam belahan dunia yang setiap saat tidak pernah terputus membaca sebagian dari ayat Quran yang mudah ini, yang ternyata adalah Fatihah. Dan nyatanya, faktanya, Fatihah ini memang sangat mudah. Ada nggak di antara kita yang tidak hafal Fatihah? Semua hafal. Inilah sab'ul masani. 7 ayat yang terus-menerus diulang-ulang, 7 ayat yang terus-menerus dibaca. Dan tidak pernah berhenti setiap menit, setiap jam di dunia ini. Al-Quran ini dibaca. Apabila di titik bumi yang lain sudah selesai menyambung ke titik bumi yang lain, apabila di titik bumi yang lain sudah selesai menyambung ke titik bumi atau belahan bumi yang lain, terus begitu. Betapa agungnya Al-Quran. Istimewanya dibaca tiada henti dalam sholat setiap hari, setiap saat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengapa mesti Fatihah yang dibaca setiap kali kita sholat, bahkan rukun sholat yang keempat dalam fikih-fikih yang kita kenal adalah membaca Fatihah. Pertanyaannya adalah mengapa Fatihah? Di antara jawabannya adalah karena Fatihah mengandung 2 hal. Yang pertama pujian, yang kedua adalah permintaan. Dan Al-Quran dalam konteks ini adalah Fatihah, seluruh isinya adalah doa, baik itu memuji maupun meminta. Coba aja kita lihat Fatihah ini. Dari ayat pertama, kalau yang memasukkan ayat pertama itu Bismillah, misalnya Bismillah itu sudah memuji. Doanya berupa pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga doanya apa? Pujian. Ar-Rahmanir Rahim, doanya apa? Pujian. Alhamdulillah. Satu aja kali. Alhamdulillah. Memang siapapun kalau lihat itu begini. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah doa memuji. Ar-Rahman Ar-Rahim doa memuji. Maliki yaumin muddin doa memuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa memuji. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim, doa meminta. Jadi seluruh isi Al-Fatihah adalah doa. Hanya saja ada yang meminta, ada yang memuji, ada yang memuji, ada yang meminta. Cuma satu yang meminta, ihdinas siratal mustaqim. Itu pun yang diminta adalah siratal mustaqim. Tunjukkan kami adalah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Dinul Islam. Agama ini. Artinya apa? Tunjukilah kami terus menerus ya Allah kebenaran agama ini. Itu yang dipinta. Hal yang lain memuji. Maka inilah kemudian mengapa Fatihah ini mesti dibaca dan jadi rukun sholat yang keempat. Jamaah yang mulia, ini salah satu keistimewaan Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita ngaji saja.
Yang kedua, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu mudah dihafal. Allah serukan di dalam surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk dipelajari. Menurut pengarang tafsir yang lain, yang dimaksud dengan lidzikri ini adalah dihafal. Jadi kalau kita terjemahkan, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Jadi makna lidzikri menurut pengarang tafsir jalan lain adalah untuk dihafal. Dan kenyataannya Al-Quran memang mudah dihafal. Lihat tadi itu imam terakhir membaca surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Coba lihat ujung-ujungnya. Ini yang disebut dengan rimaknya sama. Persis seperti puisi, tapi Quran bukan puisi. Dulu pernah ada polemik ya, Ustaz ya, Habib Yasin ya, Al-Quran bacaan mulia yang berwajah puisi. Saya lupa polemik Habib Yasin dengan siapa itu. Ya, saya punya bukunya berwarna kuning kemerah-merahan, agak tipis. Yang buku lama. Jadi Al-Quran itu memang benar bernuansa puisi, sehingga orang yang membaca juga sangat mudah, dan juga bacaan juga sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Coba qaf ujungnya juga. Rimanya sama, ujungnya sama. Lah kok bisa begitu? Kok Al-Quran jadi gampang dihafal? Menurut pengarang tafsir jalan lain bahwa memang Al-Quran sudah Allah persiapkan untuk mudah dihafal. Jadi memang selain memang mudah dihafal, apa yang mudah dihafal? Bacaannya, apa yang mudah dihafal? Pemahamannya, dan memang Allah sendiri sudah mempersiapkan Al-Quran untuk mudah dihafal. Dan kalau kita sudah baca, nggak akan pernah mingser itu. Gak pernah berubah. Bahkan zaman dulu, kalau ada orang yang ingin menulis Quran, ketika ingin dicocokkan tulisannya itu, ya, itu kepada orang yang hafal Quran. Saya menulis Quran misalnya, betul tidak tulisan saya ini, maka kemudian dicocokkan dengan hafalan seseorang. Kalau sekarang sudah berubah sedikit, hafalan seseorang dicocokkan dengan tulisan. Ini yang berubah, Ustaz. Ini yang berubah. Jadi memang sulit menggapai ya masa-masa Islam pada zaman salafus saleh, tabi'in, apalagi pada zaman sahabat memang sulit. Tapi paling tidak kita usaha. Namun nyatanya hari ini tulisan Quran ya tidak disesuaikan atau tidak dikoreksi oleh orang yang hafal Quran. Justru sebaliknya, orang yang hafal Quran menyesuaikan hafalannya dengan tulis. Jadi inilah keistimewaan Al-Quran yang kedua, mudah dihafal. Apalagi kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, Masya Allah. Mudah-mudahan dari Nurul Rahman lahir para penghafal Quran. Dari Nurul Rahman lahir nanti putra-putri terbaik, orang-orang yang akan memberikan mahkota di surga untuk para orang tuanya. Dan orang yang akan memberikan mahkota, anak yang akan memberikan mahkota kepada kita adalah bukan hanya anak biologis saja. Anak ideologis pun nanti apabila dia kita sekolahkan, kita didik, anak yatim, orang miskin, kita minta menghafal Quran, maka kita yang membiayainya nanti akan hidup sebagai orang tua.
dan akan juga dihadiahi mahkota untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, mengapa Al-Quran mudah dihafal? Karena janji Allah juga dalam surah Al-Maryam, dalam surah Maryam ayat 97. Ya. Innama yassarnahu bilisanik. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu, wahai Muhammad, bilisanika, dengan lisanmu, dengan bahasa Arab, kata pengarang tafsir yang lain. Tapi kata pengarang tafsir Ibnu Katsir bahwa kata-kata bilisanika di sini adalah sungguh telah kami mudahkan Al-Quran dengan bahasa manusia, bukan hanya bahasa Arab, sehingga orang yang tidak mengerti bahasa Arab dia pun bisa menghafal Al-Quran. Betul gak kira-kira? Ya, di Persia betapa banyak orang Persia yang bukan berbahasa Arab, namun banyak yang hafal Al-Quran. Mereka yang ada di India, yang sangat banyak orang Islam di sana, apalagi di anak benua India, semacam Pakistan dan seterusnya, juga banyak yang hafal Al-Quran. Di Eropa juga sekarang banyak orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan Indonesia oleh orang Arab disebut dengan negeri Quran sekarang. Hebat gak Pak? Kita dipuji-puji oleh orang Arab sebagai negeri hijau, negerinya Al-Quran. Kita yang bukan orang Arab, kita yang tidak biasa sehari-hari berbahasa Arab, tapi banyak di antara kita yang hafal Al-Quran. Benar kata Allah, innama yassarnahu bilisanika. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran dengan bahasa manusia, dengan bahasa umat, termasuk bahasa kita Indonesia. Orang-orang yang berlidah Indonesia, tapi ketika membaca Quran sepasih orang Arab, bahkan lebih fasih dari orang Arab itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini motivasi buat kita. Ini motivasi buat kita. Bahkan yang menariknya, jamaah yang berbahagia, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Qamar ayat 17 diulangi lagi pada ayat yang ke-22-nya. Dengan redaksi yang sama. Diulangi lagi oleh Allah pada ayat yang ke-32 dengan redaksi yang sama. Lalu Allah ulangi lagi pada ayat yang ke-42 dengan redaksi yang sama. Tentu ini punya rahasia. Apa rahasianya? Bahwa Quran betul-betul bisa dihafal dan mudah dihafal. Saya seringkali kalau di kendaraan membaca Quran tidak pakai mushaf. Ini mohon maaf gitu. Ini mudah saja. Bukan saya yang mudah, tapi saya dimudahkan. Coba deh kita hafal Quran, lalu kemudian kita baca saat berkendara. Itu tahu-tahu nyampe itu di tempat tujuan, Ustaz. Dan tidak terasa macet. Karena apa? Karena kita sibuk konsentrasi membaca tilawah kita. Makanya harus ada ayat, ada surah yang agak panjang yang kita sudah hafal. Mudah. Apa jaminannya? 1. Al-Quran Al-Qamar ayat 17. 2. Al-Quran Al-Qamar ayat 22. 3. Al-Qamar Al-Quran ayat 32. Keempat, Al-Quran surah Al-Qamar ayat 42. Kemudian ke-5, Al-Quran surah Maryam ayat 97. Sekarang pertanyaannya adalah, Bapak jamaah yang berbahagia, percaya enggak Al-Quran gampang dihafal? Kenapa nggak mau ngapal? Karena belajar filsafat. Nah, saya udah niat nih. Andai kata di umur 50-an nanti Allah akan menggelari saya guru besar, pas saya dapat gelar guru besar, langsung saya menghafal Quran lagi. Ini jadi mudah-mudahan lupa ya.
Ingetin saya Ustaz. Andai kata Allah kasih gelar guru besar dari UIN Jakarta, saya niat saya akan mulai lagi menghafal Quran. Kok enggak ngapal Quran dulu? Kan lebih gede itu pahalanya. Ini udah terlanjur jalan ya. Ini sudah terlanjur ya. Ya, ini sudah terlanjur ya. Ini yang kedua. Nanti kita ada ini Ustaz. Ada tanya. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia, di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran jadi obat, Al-Quran jadi rahmat. Ya. Lihat surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran itu jadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jadi obat Quran itu jadi rahmat Quran itu. Saya cerita dikit tentang Al-Quran jadi obat. Bukan obat penyakit, tapi Al-Quran jadi obat lapar. Di dalam kitab Naswaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang lari dari negeri kafir. Dia adalah tawanan di sana. Kemudian ia berjalan kira-kira 400 parsah atau sekitar 1000 mil. Ia berjalan dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Sudah sampai di negerinya, ada yang bertanya kepada wanita itu, bagaimana mungkin kamu bisa berjalan dalam keadaan tidak makan, dalam keadaan lapar? Apa jawab wanita ini? Aku bisa berjalan dalam keadaan lapar karena setiap kali aku merasa lapar, maka aku membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Maka kemudian tiba-tiba aku menjadi kenyang. Lalu aku berjalan lagi, kemudian aku merasa lapar lagi, aku baca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka tiba-tiba aku menjadi kenyang. Lalu aku berjalan lagi, kemudian aku merasa lapar lagi, lalu kemudian aku baca lagi Qul huwallahu ahad 3 kali, lalu aku merasa kenyang. Bentar siang puasa, besok kita masih ngantor ya? Masih ngantor besok kita? Ya, di kendaraan, di kereta, atau di jemputan, atau di mana lapar, baca Qul 3 kali, kira-kira hilang nggak lapar? Hilang nggak kira-kira lapar? Tidak, sebab kita lagi puasa. Jadi ini ilmu. Andai kata kita nanti satu hari ya dalam keadaan di luar bulan puasa merasa lapar, ya maka baca Qul 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Insyaallah kita akan diberikan kenyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ini Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai obat lapar yang bisa membuat kita jadi kenyang. Saya mohon nanti ya ada yang laporan nih, ada yang sudah mengamalkan belum? Bagi yang sudah mengamalkan, tolong nanti laporan ke Ustaz Nasir, Ketua DKM. Nanti Ustaz nyampaikan ke saya kalau sudah ada yang mengamalkan. Lagi lapar banget, tiba-tiba baca Qul. Mudah-mudahan Allah bikin kenyang. Mengapa? Karena yang bikin kenyang itu sebenarnya bukan nasi, bukan makanan yang bikin kenyang itu, tapi Allah yang bikin hilang dahaga. Bukan air, bukan sop, bukan sirup, bukan es, bukan teh, tapi yang bikin hilang ngantuk itu bukan karena kita tidur, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bikin ngantuk kita hilang. Maka wajar saja orang ini merasa hilang rasa laparnya karena membaca ayat-ayat Allah. Inilah keistimewaan ayat Allah Subhanahu wa taala.
percaya nggak kira-kira? Percaya nggak kira-kira? Mau ngamalin nggak kira-kira? Ya, kalau namanya ilmu itu daripada kita ngamalin dari mbah apa, dari orang yang kita kagak kenal. Ya, ini amalin nih. Insya Allah kamu kalau lapar tiba-tiba kamu jadi kenyang. Enggak tahu sumbernya dari mana, mendingan ini amalin ilmu supaya tidak lapar. Baca apa? Ilmu 3 bab. Dari mana sumbernya? Lihat kitab Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mantap gak kira-kira referensinya? Mantap gak kira-kira Bapak? Mantap gak Pak? Mantap. Daripada kita dikasih nih amalin ya. Kalau kamu lapar, kamu baca ini 3 kali. Dari mana sumbernya? Tidak jelas. Ini sumber dari kitab kuning. Kitabnya para ulama pewarisnya. Insya Allah. Ayo ngamalin nih. Kalau kita mau nggak apa yang ngerasa lapar, kayaknya ya sehari-hari ya. Kalau kurang lapar, buru-buru pikirannya nasi, buru-buru pikirannya air. Ya, mudah-mudahan mulai malam ini kalau kita lapar, kita ingatnya Quran. Ya, sebab Pak, bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang rindu Allah, dia semakin kenyang. Sementara bagi orang-orang yang menginginkan lebaran, dia semakin terasa lapar. Jadi puasa bagi orang-orang yang merindukan Allah, dia selalu terasa kenyang. Kenyang akan cintanya, kenyang akan ridhonya. Mudah-mudahan kita kenyang nanti akan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kenyang belum kira-kira ini? Itu makan roti itu. Ya. Rotinya buatan sendiri kelihatannya. Alhamdulillah juga banyak. Ini yang pertama, Al-Quran sebagai obat. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat. Di dalam kitab tafsir surah Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamami Zade disebutkan bahwa beliau mengutip satu hadis Nabi. Apa bunyi hadis Nabi tersebut? Barang siapa yang di pagi hari dia membaca surah Yasin, maka akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang ia, senang ia dari pagi sampai dengan sore apabila dia membaca surah Yasin. Dan apabila dia membaca surah Yasin pada malam hari, maka Allah jamin kehidupannya, Allah berikan ketentraman buat dia sampai besok pagi. Alhamdulillah, saya sudah bertahun-tahun mengamalkan ini. Bukan lagi wujud nih, kan lagi contohin. Ya pas saya baca kitab ini, ya Syekh Hamami Zade mengutip hadis ini dari Nabi. Nggak usah lagi tanya, Ustaz ini hadis sahih apa kagak? Emang tahu apa yang dia tentang hadis sahih dan bukan sahih? Jadi kalau ulama udah nulis di dalam kitabnya, ikutin aja. Ya kan? Ini bagaimana kata Syekh Al-Albani, kata beliau tentang hadis ini, enggak usah. Ya, kita cukup sikoh yakin dengan hadis yang dikutip oleh ulama. Bagaimana Az-Zahabi dalam kitabnya tentang ayat ini, akhirnya pusing sendiri, mikirin kualitas, otentisitas hadis, padahal kita enggak ada dalam kapasitas itu. Kalau ulama ngomong kemudian tulis dalam kitabnya, udah amalin aja. Setuju gak kira-kira? Setuju ya, kalau enggak, dia kalau kita ngerti hadis boleh lah. Ya, hadis aja gak ngerti, pakai nanya Zahabi bilang apa, kemudian Al-Albani bilang apa, akhirnya Al-Albani tulisannya berbahasa Arab kita kagak paham, ada Habib kitabnya juga bahasa Arab kita kagak paham. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi nuduh-nuduh ini hadis palsu. Malah dosa kemudian akhirnya. Saya kasih begini, kalau ulama udah nulis dalam kitabnya, saya percaya aja udah. Karena ulama alim dengan ilmu. Kalau saya begitu, kalau bapak-bapak juga begitu, Pak, kita ikut aja. Akhirnya apa? Pelan-pelan kalau pagi saya baca Yasin. Tadi sudah
pada maghrib baca Yasin. Ya, yang namanya orang kampung kita gampang aja mudah-mudahan. Kalau tadi kita baca Yasin pada sholat maghrib, mudah-mudahan dari maghrib sampai besok pagi kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ketentraman, diberikan keamanan. Besok pagi baca lagi dari pagi sampai sore, Allah berikan keamanan, ketentraman. Bisa begitu bisa. Mengapa? Sebab Al-Quran itu sebagai rahmat. Bukan hanya surah Yasin, surah yang lain juga banyak keutamaan. Barang siapa yang ketika akan tidur membaca ayat kursi, kata Nabi, maka kalau dia meninggal dia akan masuk surga. Gampang kan? Percaya dengan hadis Nabi ini? Percaya. Sama mantra aja ada yang percaya. Mantra. Ada contohnya Ustaz mantra. Mobil, bla bla bla. Mantra percaya. Ya mantra ada percaya sama orang nggak percaya. Ya, ini yang disyariatkan, yang diajarkan ketika tidur di antaranya membaca ayat kursi. Ini keistimewaan Al-Quran, dibaca kapan saja, dalam aktivitas apa saja. Bahkan mau tidur pun yang diminta ini yang dibaca adalah Al-Quran. Bahkan dalam masuk ibadah diajarkan minimal orang yang mau tidur baca 1000 ayat. Ya, kalau 1000 ayat malah ada. Ya, ada yang ngajarin kata saya Nawawi kalau nggak bisa 1000 ayat baca aja kulhu kan berapa? 5 ayat apa enggak? 4 ayat 5 ayat kulhu. Ulang ini. Kulhu Allah lam yalid walam yulad. 5. 4 apa 5? 4 kalau dikali 1000 berapa? Gue biar jadi 1000. 250. Ini sudah mengamali perintah atau amalan dari Syekh Nawawi Al-Bantan. Ayo, kalau kita bisa kita baca 1000 ayat kulhu 250 kali gampang. Kulhu Allah. Baru 3 kali untuk tulis. Yang penting niatnya kan, mana Tuan Imam tadi. Yang penting niatnya kan. Saya membaca nih sampai mampu. Biarkan kita tertidur dalam keadaan mimpi kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ini jamaah yang mulia, itu istimewa Al-Quran. Ya, tapi kalau melengkap ya, yang dibaca itu banyak sebetulnya. Mulai dari bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Itu yang paling tenar ya kalau mau tidur kan. Hafal nggak Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Yang tidur jadi bangun nih. Ya, udah mulai baca doa. Mau saya tambahin? Nah, lagi ngomong doa tidur nih. Mau saya tambahin agak panjang sedikit. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi arsalta. Umurnya berapa Pak? Udah 50. Baca doa tidur masih bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Sama amanah TPA. 60 menurut saya mah sama wa amut juga wa amut lagi saya tambahin ya bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi arsalta. Ayo baca rame-rame. Mau enggak baca rame-rame Pak? Biar hafal. Ikuti mau ya. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi
arsalta. Apa ya? Berarti yang udah tambahannya berarti apa namanya nambah. Nah, baru itu kita baca yang lain-lain. Di antaranya ada juga ayat kursi. Itu ada dalilnya ayat kursi. Ini keistimewaan. Kemudian yang terakhir ya, karena nanti akan ada saling sharing kalau diperlukan. Yang keempat, sampai 4 saja. Ya, yang keempat, keistimewaan Al-Quran itu apa yang Quran ceritakan Bapak Ibu, apa yang Al-Quran kisahkan Bapak Ibu itu nyata terjadi dalam realita, benar terjadi dalam realita. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan sekedar cerita menjelang tidur, tapi nyata ada terjadi dalam realita. Kita ambil satu contoh saja. Di dalam surah Ar-Rum ayat 2 sampai dengan 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Gulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi oleh bangsa Persia. Menurut pakar sejarah, benar pada tahun 615 Masehi, ketika Persia di bawah Kisra Sabur, orang-orang Persia mampu mengalahkan orang-orang Romawi yang saat itu berada di Bizantium, di Timur Tengah, di bawah kekuasaan Romawi, di bawah pimpinan Kaisar Heraklius. Kalah Romawi, dihajar, dipukul oleh orang-orang Persia. Jadi benar gambarannya. Tahun 615 Kisra Sabur bisa mengalahkan Kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Akhirnya apa? Orang-orang kafir Mekah diceritakan dalam kitab, di antaranya adalah dalam kitabnya Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, Asbabun Nuzul. Beliau menceritakan bahwa ketika terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia, Nabi yang berada di Mekah ini memihak bangsa Romawi, karena menurut Nabi orang-orang Romawi adalah ahlul kitab. Sementara orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada itu ngebloknya ke orang-orang Persia karena sama-sama menyembah berhala. Ternyata yang terjadi adalah Gulibatir Rum. Bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia tahun 615 Masehi. Teprok tangan ke orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Jagoannya yaitu Persia menang, sementara mereka mengejek Nabi dan para sahabat. Karena apa? Romawi yang didukung oleh Nabi dan sahabat. Tapi kemudian setelah itu Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW dengan turun ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Apa ayat ketiganya tadi yang saya baca itu? Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti di dataran yang paling rendah, begitu menurut satu tafsir, wahum orang-orang Romawi min ba'di ghalabihim, sesudah mereka kalah orang Romawi ini, sayaghlibun, mereka akan Nabi kemudian menyampaikan ini kepada sahabat. Nabi kemudian menyampaikan ini kepada teman-teman Nabi yang lain.
bahkan sampai ke telinga orang-orang kafir makin mentertawakan Nabi. Coba aja nanti buktikan. Padahal Nabi tahu ini dari wahyu. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, di negeri yang paling rendah, di tempat yang paling rendah, mereka orang-orang Romawi sesudah kekalahan mereka akan menang. Bahkan dalam ayat keempatnya Allah kasih tahu kapan menangnya, bi bid'ah sinin, dalam tempo beberapa tahun lagi. Makin tertawa, makin diejek itu Nabi, makin gembira itu orang-orang kafir Quraisy. Nyatanya apa? Jamaah yang berbahagia, kata bibit isinin, ya, ini menjadi kenyataan. Beberapa tahun lagi ini benar-benar menjadi kenyataan. Sejarah mencatat 7 tahun kemudian, yaitu pada tahun 622 Masehi, benar terjadi Persia dipukul mundur oleh Roma. Coba kalau seandainya Quran ini nggak terjadi, kita orang Islam, kami nggak pernah ada tuh bibit isinin sesudah orang Romawi kalah, Persia kemudian yang kalah, beberapa tahun lagi nggak pernah terjadi. Nyatanya terjadi. Tahun 622 Masehi, tepatnya 7 tahun setelah Romawi kalah, Romawi bisa memukul mundur Persia pada 622 Masehi. Bibit isin dalam bahasa Arab, bibit isin itu adalah interval antara 1 sampai dengan 10 tahun. Inilah keistimewaan Al-Quran jawabnya. Benar. Bahkan tempat di mana orang-orang Persia dikalahkan oleh orang-orang Romawi, ini tempatnya di Palestina. Dengan kata-kata Allah, ya, di tempat yang paling rendah. Ya, Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Adna artinya rendah, arti di tanah. Di tanah yang paling rendah, di tanah yang paling rendah. Ternyata setelah diteliti, tempat yang paling rendah adalah tempat di mana orang Persia dikalahkan oleh orang Romawi pada 622 Masehi, yaitu di dicelupkan laut mati. Tepatnya sekarang di Palestina. Itulah tempat yang paling rendah di muka bumi, ya sampai keturunannya itu 400 meter di bawah laut. Bukan di dalam laut, tapi di dataran. Adnal ardi, Allah menyebutnya ardi, berarti bumi, tanah yang paling cukup begitu. Sampai tempatnya pun Allah sudah kasih tahu, dan benar dalam sejarah. Tahunnya pun Allah kasih tahu beberapa tahun lagi, dan benar dalam sejarah. Raja Sobur Heraklius kemudian Persia itu kan kekuatan timur. Ya, kemudian Romawi itu kekuasaan barat. Cuma memang wilayah jajahannya ini Bizantium ini sampai ke timur tengah, sampai ke Palestina, sampai ke Syam, sampai ke Yordan. Dia kalahnya di apa namanya? Sementara ibu kotanya Konstantinopel. Ya kalau sekarang mungkin Amerika dengan Rusia kira-kira. Tapi diam-diam sekarang Indonesia sudah mulai diperhatikan. Ya. Indonesia sekarang sangat menakutkan Barat dan peradaban Konfusius. Ya, Samuel Huntington Tenggara kita civilization. Beliau mengatakan bahwa nanti akan ada peradaban besar yang tumbuh dari Asia, yang akan menyaingi peradaban Barat dan akan menyaingi peradaban Konfusius. Kemudian bertubuh TV Huntington ditanya, apakah yang dimaksud itu adalah peradaban Asia dari Timur Tengah? Bukan. Kalau dari Asia bukan Timur Tengah, berarti mana? Anak kedua India, bukan.
Pakistan bukan, India bukan, oh Malaysia kalau itu bukan. Apa kata Huntington? Indonesia. Itu buku terbit di Amerika tahun 95 kalau tidak salah. Saya punya edisi Indonesia. Akhirnya terus menerus Indonesia dipelajari. Tahun 97-98, maka yang pertama kali dihancurkan adalah moneter. Sistem moneter kita hancur. Yang kemudian kita teriak-teriak reformasi, yang hingga hari ini 20 tahun lebih reformasi belum selesai. Waktu itu kita pernah mendengar istilah era tinggalan mas yang seusia saya. Pada zaman Pak Harto, di mana dolar berbanding dengan rupiah cuma 600 pada waktu itu, sekitar bulan Maret tahun 97. Ustaz mungkin masih ingat itu. Ya, padahal bukan karena kita maju, tapi karena dolar dibeli oleh George Soros di pasar uang Inggris dengan sistem direct transaction. Ya, jual beli jarak jauh dibeli. Kalau tidak salah itu dolar. Ya, pada sekitar bulan Maret, maka kemudian dolar menguat. Kita semua teriak pada tahun itu. Inilah kemudian disebut dengan era tinggalan das. Ternyata di bulan April ya rupiah dilepas, maka bulan Mei-nya terjadi krisis mata uang. Ya, waktu itu Thailand dengan bahtnya selesai, Korea Selatan dengan mata uang selesai. Negara Asia Tenggara semua selesai, tapi Indonesia hingga hari ini belum selesai. Bahkan sekarang sudah mulai konflik internal di antara kita. Kadang-kadang kita konflik secara vertikal, konflik secara horizontal. Ormas dengan ormas diadu. Makin banyak masalah yang di antara kita. Mengapa? Karena Huntington mengatakan bahwa nanti yang akan menyaingi kita, peradaban kita, peradaban Barat dan peradaban Konfusius adalah Islam yang muncul dari Indonesia. Makanya saya lihat rajin-rajin kita semua ini sholat. Ini jamaah yang mulia. Keistimewaan Al-Quran bisa dibuktikan dalam dunia. Ini mungkin ya, saya takut kelamaan. Saya sudah bicara 50 menit. Mudah-mudahan yang nanya juga satu orang aja, 2 orang saja, jangan banyak-banyak. Atau 3 orang. Yang nanya 3 orang, saya akan berikan buku saya. Cuma saya nggak bawa bukunya. Nanti saya titip ke Ustaz. Yang nanya akan diberikan hadiah buku tafsir ayat-ayat puasa. 3 orang saja. Dan buku ini hadiah dari kawan saya sebetulnya. Jadi beliau beli buku saya. Dia minta supaya kalau ada yang bertanya nanti dibagikan. Misalnya saya jadi Ustaz Asep. Itu tersebut bagi yang bertanya 3 orang. Dari Pak Asep namanya. Edwin, anggota DPRD Jawa Barat. Silakan, terima kasih. Ini saja. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.